Sin berpindah ke goa markas para tawon. Di situ terlihat banyak serangga yang sudah ditangkap. Mereka dibawa masuk. Ulat mau-mau bertanya kepada kutu busuk. Apakah lebah kecil Mang Feng berhasil sampai di kawanan lebah kuning? Tadi banyak sekali tawon yang mengejarnya. Aku khawatir Mang Feng gagal. Tidak usah pesimis. Kita percaya saja. Di situ juga ada belalang mantis yang telah diikat. Ada juga kumbang merah yang diikat. Kasihan sekali mereka berdua. Mereka sepertinya masih kesakitan karena racun sengatan tawon. Kemudian Ngengat Yue memberitahu kakaknya kalau di langit banyak sekali serangga terbang yang datang. Sepertinya itu lebah kuning karena jumlahnya yang banyak banget. Itu dia, walaupun jauh, tapi terlihat banyak sekali yang terbang. Dan ternyata memang benar, itu adalah Mang Feng yang membawa kawanan lebah ksatria. Si kalian semua, aku kembali. Aku kembali untuk menyelamatkan kalian semua. Kalian sekarang sudah bebas. Aku datang untuk membebaskan kalian semua, teriak Mang Feng dari atas. Setelah hinggap di permukaan, Mang Feng langsung dihampiri Ngengat Wue. Wue senang sekali melihat Mang Feng berhasil mengalahkan para tawon dan menyelamatkan mereka semua dari perbudakan. Ngengat Wue dan Ngengat Yue berterima kasih kepada Mang Feng. Mang Feng hebat sekali, ia adalah pahlawan bagi para serangga yang dibebaskan dari perbudakan para tawon. Kemudian Ngengat Wue bertanya, apa yang ada di dada Mang Feng itu? Itu seperti aksesoris bintang. Apa bisa dicopot? Mang Feng menjawab, kalau bintang di dadanya ini seperti bagian tubuhnya, tidak mau lepas. Ini muncul saat Mang Feng naik level tadi dan berhasil mencapai tier bintang 1. Wah, itu tanda Raja Bintang. Ucap Mau-Mau yang melihat tanda bintang di dada Mang Feng. Apa maksudmu ulat Mau-Mau? Tanya Mang Feng penasaran. Mau-Mau menjawab kalau itu adalah Royal Seal. Itu adalah legenda yang sudah ada turun-temurun. Suatu saat akan ada serangga yang memiliki tanda bintang. Dan dia akan menjadi raja para serangga. Dan tanda bintang itu dikenal dengan Royal Seal. Walah, lebah bie yang mendengar nama Royal Seal jadi penasaran dengan ucapan Mau-Mau. Mang Feng bertanya kepada Ngengat Wue, sebenarnya apa itu Royal Seal? Seberapa pentingkah Royal Seal ini? Ngengat Wue menjelaskan kalau Royal Seal adalah legenda turun-temurun dari kaum serangga. Dia adalah makhluk yang akan menguasai alam semesta. Soalnya, ia memiliki kekuatan bintang yang terus berkembang sampai mendapatkan kekuatan bintang alam semesta. Wah, Mang Feng yang mendengar itu jadi garuk-garuk kepala. Soalnya, Mang Feng merasa dirinya sekarang masih lemah. Melawan para tawon saja, Mang Feng kesulitan dan harus minta bantuan sama lebah bi dan lebah ksatria lainnya. Tapi Mang Feng juga melihat ada tanda bintang di dada Ibu Ratu Lebah. Apa Ibu Ratu Lebah juga memiliki Royal Seal? Lah, Mang Feng jadi bingung sendiri. Tapi aku bingung, kalau ini Royal Seal, kenapa Ratu Lebah memiliki Royal Seal juga? Apa benar ini Royal Seal? Tanya Mang Feng penasaran. Waduh, Mau-Mau jadi tambah bingung. Ngengat Wue juga sama, ia juga bingung dengan hal itu. Yah, gimana nggak bingung? Ras lebah itu dipimpin oleh ratu, bukan raja. Lebah jantan hanya akan memilih ratu selanjutnya, yang kemudian dia harus menjadikan ratu sebagai ibu dari anak-anaknya. Sampai anak-anaknya itu membangun koloni sendiri. Hingga ratu menjadi pemimpin koloni tersebut. Sudahkah jangan menjelaskan terlalu jauh? Kau harusnya tidak membicarakan tentang kehidupan lebah kuning. Buset, malahan dimarahin lebah bi. Karena para budak serangga sudah dibebaskan. Lebah bi pun membawa Mang Feng ke Skyland. Ia akan dibawa pulang ke sarang lebah. Hei kutu busuk, apa kau tahu tanda apa yang muncul di dada Mang Feng? Tanya ulat Mau-Mau. Ya nggak tahu, tanya kok sama saya bukan presiden lagi. Udah pensiun. Mantis dan kumbang merah juga sudah dibebaskan. Mereka juga sudah diobati. Mereka berdua mau berterima kasih kepada Mang Feng, tapi Mang Feng sudah pergi. Waduh, telat ternyata. Mau-Mau sudah bebas, tapi ia sekarang bingung karena mereka sekarang tidak memiliki pemimpin. Apa kumbang merah mau dijadikan pemimpin? Soalnya serangga tanpa pemimpin itu seperti motor tanpa roda depan. Bingung mau mengarah kemana. Kumbang merah tidak mau. Ia menyuruh serangga lain yang jadi pemimpin. Walah, gimana ini kutu busuk? Apa kau mau menjadi pemimpin? Gil, bener, jangan aku bos. Aku ini serangga kurang gizi, masa dijadikan pemimpin. Kemudian pindah Sin di posisi Mang Feng. Sekarang Mang Feng bersama Ibu Ratu, ia dinasehati supaya tidak pergi lagi dari rumah.
Di luar sana berbahaya. Siap, Ibu Ratu, jawab Mang Feng. Di situ juga ada lebah Bi. Lebah Bie bertanya, apakah tanda bintang di dada Mang Feng adalah Royal Seal? Soalnya, itu mirip dengan yang dimiliki Ibu Ratu. Ibu Ratu belum bisa memastikan itu. Ia malahan berharap kalau itu memang Royal Seal. Itu artinya ia bisa beristirahat menjadi Ratu Lebah Kuning. Ibu Ratu, Mang Feng juga punya pertanyaan. Di area goa di tanah permukaan. Di sana keadaannya sangat memprihatinkan. Para tawon dengan semena-mena menjadikan para serangga lemah sebagai budak. Mereka disuruh bekerja di tambang goa itu. Dan mereka diperlakukan tidak baik. Apa kita tidak bisa berbuat sesuatu, Ibu Ratu? Seperti mengambil alih kekuasaan goa di permukaan. Itu tidak boleh dilakukan. Soalnya, itu keputusan Dewan Raja Serangga. Setiap ras memiliki daerah kekuasaannya sendiri. Dan setiap ras memiliki kebebasan untuk mengatur daerahnya itu. Walaupun sekarang tawon telah diusir karena perbuatannya memaksamu ikut bersama mereka. Tapi sejatinya goa itu masih milik ras tawon. Jadi kita tidak boleh ikut campur. Tapi Ibu Ratu, daerah goa sekarang tidak dikuasai siapapun. Kata ibu, para tawon dihukum dengan dikeluarkannya hak kekuasaan atas goa. Dan ras tawon diusir ke tempat yang jauh. Itu berarti serangga di sana tidak ada yang memimpin. Apa itu baik-baik saja? Aku jadi khawatir dengan teman-teman serangga di dalam goa. Mereka sudah menolongku untuk kabur. Aku jadi kasihan kepada mereka. Kemudian ada pengawal yang melapor. Ada tamu dari area goa tambang. Mereka mau menemui Ibu Ratu Lebah. Wala, Ibu Ratu dan Lebah Bie jadi penasaran. Siapa yang mau menemui Ibu Ratu? Dan ternyata, itu kumbang merah dan belalang mantis. Mereka datang ke sarang tawon kuning. Ibu Ratu Lebah bertanya kepada dia serangga itu. Ada niatan apa mereka berdua datang ke sarang lebah? Apa ada hal serius yang mau dibicarakan? Kumbang merah mengatakan, kalau para serangga di goa tambang kehilangan pemimpinnya, mereka sekarang dalam keadaan bingung karena tanpa pemimpin. Boleh kiranya kami memberi kesetiaan kami kepada lebah jantan Mang Feng. Karena kehebatan beliau, kami sekarang bisa hidup bebas. Tapi kami tetaplah serangga, kami butuh pemimpin. Dan kami memohon agar lebah jantan Mang Feng menjadi pemimpin kami di goa tambang. Waduh, aku masih bocil, kenapa disuruh jadi pemimpin? Ucap Mang Feng. Lagian aku menjadikan kalian itu temanku, bukan bawahanku. Kalian itu teman, bukan budak yang jadi bawahanku. Mang Feng pun meminta maaf kepada kumbang kotoran merah. Ia masih kecil, ia masih butuh belajar banyak untuk menjadi seorang pemimpin. Mang Feng belum siap untuk mengemban posisi tersebut. Kalian sudah tahu jawabannya kan? Sekarang uruslah urusan kalian sendiri. Kami tidak punya solusi atas masalah kalian saat ini. Terima kasih Ratu Lebah Kuning, terima kasih karena telah mendengarkan permintaan kami. Kemudian kumbang merah kembali ke goa tambang. Kumbang merah melaporkan kalau Mang Feng belum siap untuk menjadi pemimpin. Ia masih bocil. Wah, mau-mau jadi berpikir keras untuk mengatasi masalah ini. Ia pun mengatakan kepada semuanya kalau ia harus menjalankan rencana B. Walah, apa itu rencana B? Tanya para serangga. Rencana B adalah menjadikanku sebagai pemimpin kalian. Kalian harus sadar kalau aku akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan makhluk cantik itu harus menjadi seorang pemimpin. Buset, solusi buruk. Oh gak bener. Kayaknya lebih baik pulang ke rumah saja deh. Udahlah, kita kembali saja ke rumah masing-masing. Kita nikmati hidup kita sekarang. Waduh, kalian gimana sih? Aku adalah calon pemimpin untuk kalian semua. Ucap mau-mau panik. Kemudian Sin berpindah ke posisi Mang Feng manusia. Mang Feng sadar dari pingsannya. Dan ia merasa dirinya tenggelam. Tapi, malahan bisa nafas. Di mana ini dah? Tempat apa ini sebenarnya? Dan lagi, tangan Mang Feng yang sebelah kiri telah sembuh total. Ada garis-garis tatonya. Wow, keren. Dan ternyata Mang Feng sekarang berada di dalam tabung penyembuhan Raja Singkong. Ternyata Raja Singkong sedang sakit. Ia mengalami luka serius saat bertarung melawan manusia di pos pertahanan nomor 10. Mang Feng pun ketakutan, ia langsung berenang ke permukaan. Ketika sampai ke permukaan, Mang Feng bingung. Ia merasa aneh dengan tempat ini. Tempatnya nggak ada siapa-siapa. Naga-naga yang sebelumnya mengejar Mang Feng sudah tidak ada lagi. Karena dinilai sudah aman. Mang Feng mau menjemur pakaiannya yang basah. Dijemur di mana ya kira-kira?
Ini ada di tempat penyembuhan Raja Singkong, bukan tempat aman di sini. Tapi Mang Fong merasa keren dengan lengan kirinya. Lengannya terlihat lebih berotot. Mang Fong mengira kalau ini adalah tangan sintesis yang terbuat dari aliran kekuatan Raja Naga Singkong. Mang Fong pun mau melihat sesuatu yang berharga, ia pastikan dulu nggak ada makhluk lain. Dan ternyata ia mau melihat Ichibos miliknya. Dan benar. Sesuai kehendak Mang Feng, kalau Ichibos miliknya tambah besar bos. Mantap bener. Ichibos, kau sudah tumbuh.